sorenya gua bantai pagi juga konser bar, malamnya itu ketemu atas 50 12 RS sampai ada teriak-teriak bawa ke Priuk gitu, bawa ke Priuk mereka sama darah gue ngaku karena gua habis kumpul habis dia. Makanya yang dia mau cabut aja sempat gua tangkap yang udah darah-darah itu topik kena itu tadi gua mau culik juga dia nggak kena licin udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disambut sama narasumber. Salam sejahtera, semangat sehat. Balik lagi ke channel gua, Bonser Channel. Kali ini gua bersilaturahmi ke daerah ini, maksudnya Medan. Pondok Ungu Medan Satria. Medan Satria, Pondok Ungu di daerah Bekasi Kranji maksudnya. Barat. Bekasi Barat. Ya, gua nggak jauh ya dari pasti di Bekasi gua main. Dan kebetulan ini TikToknya ada sekitar 3 minggu nih. Sibuk banget nih dia nih. Gua mau bicarakan masalah merchandise sih sebenarnya ini. Akhirnya sekalian bisnis. Sekalian nih kita kulik dan cerah banget kali ini suasananya. Gua dari pagi di sini, cuman baru ngambil scene-nya sekarang. Nah, mungkin sebagian penonton gua sudah kenal nih dengan narasumber karena narasumber salah satu host di channel alma mater sekolahnya dan host yang lumayan paling rame dan host yang paling seneng tag-nya malam ya kalau ngambil gambar, nggak pernah siang. Dan sekarang kita ambil siang nih. Kita pengen tahu nih narasumber waktu sekolah dia punya kenangan dan punya cerita apa untuk dibagikan ke nonton Bonser Channel. Langsung kita say hello buat penonton narasumber sebelah gue ini. Joy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kalau yang belum kenal nih, gue Ojoy Belter 8, alumni 9798, basis Pulau Gadung, Patas 20. Gini Bang Dawai, sebenarnya kalau kita bicara masalah sekolah ya, nggak ada habis-habisnya ya. Tapi ini yang saya ingat aneh aja kan. Kalau di sekolah dulu itu, zaman saya kebetulan itu tren-trenan sebenarnya kalau boleh dibilang. Trenannya gini, karena saya rumah di Bekasi. Kalau kita sekolah di Bekasi dulu juga kayaknya nggak keren. Zaman itu ya? Zaman itu karena lingkungan ini sekolahnya pada di jauh-jauh gitu. Jadi dulu sebenarnya aneh di sini prioritasin itu sama orang tua mau sekolah di negeri yang pertama ya negeri. Negeri untuk pilihan orang tua itu apa? Tadinya Bonser 3. Taunya orang tua itu karena bokap itu dulu pernah di ST 10 ya Romangun ya. Jadi bokap tahu STM negeri itu STM 3 Kebun Sereh. Di zamannya pada saat itu memang dianggap bagus. Secara kebetulan bukan karena ekonomi juga ya. Nilai. Oh, berarti tampangnya itu nggak nyanggupin lah ya. Nilai itu ya. Nggak pede gue nggak pede dapat kabar nih dari sepupu gue Bonser name-nya sekian. Ya udahlah, gue udah nggak bakal dapat negeri. Ya udah berarti gue harus cari sekolah lain alternatif. Terus nyaranin sekolah di Bekasi orang tua. Gue nggak mau karena di zaman gue itu yang tadi gue bilang nggak keren aja kalau kita nggak sekolah di Jakarta. Lebih baik gua nggak sekolah daripada gua sekolah di Bekasi. Karena sekolah di Bekasi zaman kita itu, Bang, kalau diingat STM negeri cuma satu, Bang. Betul, di Cibitung. Ya, udah di Cibitung. Swasta juga mungkin kalau yang zaman kita itu yang nampung cuma hanya Patriot yang dekat dari sini. Iya, itu hanya di Bekasi. Betul. Kesininya Jakarta Timur masuknya. Timur. Waktu itu nggak minat sama sekali, jujur aja. Mohon maaf. Akhirnya pilih tetap Jakarta. Dan akhirnya sampai ke Belter ini info dari mana nih? Temen tongkrongan. Jadi di kampungan. Di kampung sini. Jadi kebetulan gua ngeliat style dia itu gua minat banget. Ini sekolah gondrong, baju coretan, keren nih gua bilang. Iya. Emang nggak kenapa-napa sekolah katanya. Sekolah gua bebas Joy. Dia bilang gitu. Lu mau ngapain pun
American style lu pakai di situ, bebas. Nah, gue minat. Nggak pikir panjang, gue survei dong. Gue survei. Lu diajak dia? Iya, gue diajak dia. Gue survei sekolahannya. Bawa bekal gue, modal ongkos doang sebenarnya. Gue bingung, mana sekolahnya? Nggak tahu di SMP men, di Bromas. SMP 99. 99, nah Sekutu. Yang dibilang SMP Sekutu itu. Kontrak, iya. Anjrit, ada depan SMA 21 lebih bagus ya? Nggak diterima. Karena gue yakin ini murid-murid penghancur semua. Terus? Ya, gue ambil formulir dong. Ambil formulir, padahal gue nggak dapet. Gue nggak apa ya, nggak bawa uang, nggak bawa apa, langsung diterima. Ya udah, pokoknya bayar belakangan bisa. Dapat formulir? Iya, gue dikasih formulir, gue disuruh nulis. Lu bayar besok. Itu kata Ibu Monica kalau nggak salah deh. Enggak, ya, boleh tahu formulir berapa pada zaman itu? Formulir sebenarnya gratis, semua itu 150.000 sih. Oh, all in. All in itu 150.000. Plus formulir. Iya. Gua pulang, gua laporan sama orang tua. Dikasih dong Tego murah. Zaman itu hitungannya masih sanggup lah orang tua. Masih sanggup. Dan sebenarnya ada kebijakan menyicil ya? Nyicil, gua nyicil 3 kali apa 2 kali ya kalau nggak salah ya. Udah lunas atau belum gue juga lupa. Udah tua mana? Kalau untuk lunasnya itu ya, yang gue bingung tuh. Kayaknya sih udah deh kayaknya. Daripada gue ditagih ntar. Terus orang tua sebenarnya setuju aja. Ya sampai sekarang pun orang tua gue nggak tahu gue sebenarnya sekolah di mana. Yang tahu sekolahnya di Romangun Belter katanya. Karena orang tua gue nggak pernah dapat surat panggilan sedikit pun dari sekolahan. Tahunnya di Belter di ST10 tersebut. Pokoknya di Romangun aja. Sekolah anak gua di Belter udah STM lulus. Seperti itu yang dia tahu. Nah, begitu diterima, ente orang tua ngizinin, ente berarti kan bergaul sama abang kelas ente yang tadi ya. Nah, ini pertama sekolah. Gue bingung, Wai. Kan kita masih pakai SMP, Wai. Baru pertama masuk. Gue belum punya seragam STM. Gue masih SMP. Gue diajak nongkrong di terminal, Wai. Terminal mana? Pulau Gadung. Jadi karena gue basis Pulau Gadung, di sini mendekati Pulau Gadung ya, naik 3 perapat dari rumah Pulau Gadung. Gue ngeliat kakak-kakak kelas kok beringas mukanya. Ada yang pakai anting lah, gondrong, bajunya coretan mulu, ada yang lepis, malah pada pakai sendal jepit. Gue paling gue ditanya itu pertama kali ditanya? Gue ditanya itu sama abang kelas, sama Pace, terus sama Miing kalau misalnya Miing. Pace itu 95. Pace itu lulusan 95. 96 dong kalau ente kelas 1 96. Ya 96. Lu bawa apa? Gue dikata gitu. Bawa apa bang? Lu sekolah bawa apa? Tas lu kok kecil? Gue dikata gitu ya. Ya bawa buku. Enggak, lu jangan sekolah besok pakai rok aja, dikata gitu ya gue. Ini di sekolah apa di terminal? Di terminal. Lu jangan sekolah besok ya kalau nggak bawa samurai, nggak bawa lurik, nggak bawa golok, gitu. Lu pulang pakai rok aja, dikata gitu. Semua itu sebenarnya anak-anak buat semua. Ada berapa angkatan? Angkatan gua kurang lebih ada 10 orang. Dari basis 20? Basis 20. Oh banyak ya hitungannya sebenarnya. Basis 20 ada kurang lebih 10 orang. Angkatan lo doang tuh ya? Angkatan gua doang. Itu yang istilahnya yang baru ya? Yang diterima dan seleksi alamnya nanti bakal bubar nggak tahu ya? Gua nggak tahu. Makin mengerucut 5. Nah itu. Nah ada 10 berarti. Terus kakak kelas itu kurang lebih ada 5 orang. Jadi 15 lah. Disuruh di pintu kita, Wai. Berangkat naik batas 20, disuruh di pintu. Pertama lancar. Pulangnya, Wai, bingung. Hari pertama pulangnya jam 8 malam. Jadi kenapa bisa pulang jam 8 malam? Jadi di Bepas di Lima Plaza, gue nungguin lawan itu nggak ketemu ceritanya dari pas pulang sekolah, Pak. Pulang jam 8, nggak taunya pas mau masuk terminal Pulau Gadung, bis gua dijebol, Wai. Prang, batu kanan kiri depan belakang itu masuk.
teriakan apa? Bodot, anjing nggak? Di jam 8 malam. Jam 8 malam. Bodot, teriakan seperti itu. Gue bingung di dalam bus nih. Gue ditarik-tarik kakak kelas, turun, keluar. Panik gak kita bahas hari pertama itu, Wai. Gue turun semua sama anak-anak. Kakak kelas gue pada jabanin. Wah, malam-malam itu di warung jengkol kalau nggak salah tuh. Sampai warung jengkol. Wah. Akhirnya bubar sendirinya. Gue juga entah kemana tuh, anak-anak juga entah kemana, tiba-tiba udah bubar. Kita udah nggak ketemu kawan sama lawan lagi dah. Pokoknya lo nyelamatin diri semua lah. Semua kita udah perang. Wujudnya bubar, belternya bubar. Karena emang kita udah nggak pada kenal itu di situ kan. Pada akhirnya gue pulang itu ya gue bertiga naik 3 perapat. Gue juga di dalam 3 perapat itu ada anak sekolah lain. Gue juga nggak tahu, dia juga nggak tahu gue. Karena kita masih pada seragam SMP waktu itu. Nah pas dari situ gue mikir, wah, oh maksudnya kakak kelas gue suruh bawa saja, mungkin itu seperti itu. Akhirnya lu sampai rumah kepikiran nggak besok, lu baru sehari kan, lu bakal wah ini gimana nih, atau wah asik nih, atau gimana pada saat itu? Asik. Lu pikir asik pada saat itu? Keren ini kalau kata gue. Gue orangnya bukan tipikal orang yang kapok, enggak. Gue semakin diinjak semakin gue bangun. Asik, keren. Udah besok mau berangkat sekolah. Kebetulan kita masuk siang tuh selama 3 tahun ya. Gue prepare. Gue dari jam 11 itu gue udah prepare nyari BR. Ingat kejadian kemarin. Ini gue nggak mau kalau diginiin terus. Gue besok pengen begini, yang ngebantai orang. Gue GL, gue 2. Gue kalau bawa itu selalu 2. Takutnya satu lepas, satu masih ada di cadangan ya, atau gesper lah ya, kayak gitu. Di situ gue semangat. Gimana lu kemarin lah, cerita-cerita di terminal lagi. Diajarin betak dulu, kita nyari duit dulu di situ. Nyari duit udah banyak. Kita kumpul mana nih? Kumpul kita. Ini siang-siang ya? Siang-siang. Yang kita tunggu nggak datang juga tuh. Nah ketemu bonser, wah ceritanya. Di jalur bebas? Di jalur bebas. Itu udah ribut sama bonser? Zaman gua ribut karena yang gua dengar titisan dari 95. Panasnya itu. Jadi ke guanya udah ramai. Udah puncaknya. Gua ketemu sama 43 Priok. Gua ketemu sama 43 kelar di situ kan, di bebas itu di Coca-Cola tuh, Pengadilan Negeri lurus ya. Kelar, makin ketagihan karena kita menang. Pulang lagi seperti itu. Dan ada kejadian yang ini, Wai. Sial itu banyak ya. Kita kan nggak selalu menain orang ya. Nggak selalu menang juga. Nggak selalu menang. Wajar kalau kalah. Bohong, karena kita bukan Megaloman atau Iron Man ya. Bohong. Wajar kalau ini. Jadi gini, pernah itu gua berapa orang ya? 5 orang. Malam nih? 5 orang itu bukan malam, itu masih sore. Gua habis operasi di terminal. Jadi anak 14 Kemayoran kalau nggak salah. Dia ngaku anak 14 Kemayoran karena gua ngeliat atributnya dia juga, dia nggak bisa bohong. Kalau kata kakak kelas gua, 14 Kemayoran itu antek-anteknya budut juga. Informasi kakak kelas lu? Yang gua denger kan, gua beri di patas 58 tuh. Gua masukin patas 58 itu, dia sama-sama sedikit sama gua. Gua gulung habis di dalam patas lah. Gua press habis di dalam terminal itu, masih nggak bisa jalan mobil karena dia baru mau keluar. Dia gua tanya nggak tanya, gua beri habisin, barangnya gua sikat habis. Gua diteriakin maling lain. Maksudnya? Diteriakin maling. Mana nih? Sama penumpang lain. Rampok gua diteriakin. Gua dikejar-kejar, masa sampai pasar Pulau Gadung. Aduh. Berlima-lima? Apa mental-mentalan? Mentalan. Gua lari ke belakang itu ke arah pasar, ke kanan ya. Jalur mikrolet. Gua dikejar-kejar, wai.
sampai situ. Takut. Untungnya apa? Enggak. Gue di kampung itu ada yang nyelamatin. Ditangkap gue sama warga. Lu anak mana? Belter, nggak taunya di situ. Markasnya Belter juga. Ya udah lu ngumpet sama kakak kelas. Gue nggak tahu, nggak kenal namanya siapa. Gue nggak tahu. Di dekat Suzuki. Itu di gang itu. Gue diselamatin sama dia. Gue diumpetin. Karena bahasa rampok maling itu lah yang bikin gue takut sebenarnya. Bukannya diteriakin. Soalnya takutnya ketangkap malah jadi bulan-bulanan ya. Itu masa seperti itu apesnya. Tapi lolos. Alhamdulillah sampai sekarang mulus muka. Tapi dari situ terus nggak kapok. Nggak kapok. Gua kelas 1 masih diajak-ajak ke Tegal, Gunung Guci pernah. Kejadiannya masih sama. Sama. Ngejob terus ya. Makin beringas katanya di sono ada anak bonser. Gua kejar juga di Tegal tuh, katanya hacking juga dia. Ban-ban kita bakar-bakarin di sana tempat wisata. Nggak ada kapoknya, Pak. Nggak ada kapok. Dan akhirnya benar-benar ketangkap pernah di kelas Sering. 1. Sering. Di kelas 1. Iya, sering. Gua kelas 1 itu di Pulau Gadung aja udah 2 kali. Gua kena. Di Jakarta Pusat itu kelas 1 ya. Sekali. Di Kayu Putih sekali. Itu kelas 1. Ketangkap pertama Ketangkap pertama itu di Kayu Putih. Di Kayu Putih itu gua disuruh bersihin rawa. Rawa nih di belakang itu ada empang kosong tapi udah rumput. Di belakang apa nih polisi? Di belakang pos polisi itu gue disuruh bersihin itu, gue dipelajarin sampai bersih. Sampai bersih, gue diseksa habis. Seperti itu. Terus yang kedua di mana tuh? Pusat. Di pusat di Cempaka Putih. Lebih perih. Ceritanya gini. Jam 7 malam, gua 10 orang tuh habis minum lah ya. Nokip sama anak-anak satu basis tuh di halte Wima Plaza. Wima Plaza Pelomas tahu? Oh. Ah, seberang pacuan kuda di belakang halte. Patas 50, 12 RM kalau nggak salah. Dia lewat, miring. Gua beri, gua bantai habis. Dia nutup pintu, gua hajar terus, jebol lah dia. Cabut. Gua kena sama intel, dia nggak pakai seragam. Oh, baju bebas. Pakai baju bebas. Lu biang kerok katanya gue biang kerok. CR masih dipegang, tangan dipegang sama dia. Aduh. BB. Aduh, nggak pikiran lu buang juga ya? Karena Enggak. cepet ya dia. Cepat. Jadi gua itu emang lagi eksekusi ya, dia ngeliat gua. Itu mungkin dia ngeliat aktornya dulu siapa nih. Udah kerekam lah ya. Udah, jadi gua nggak bisa ngelak. Mau nggak mau gua tangkap. Ya udah. Itu seharian full gua diseksa, di dalam itu. Push up 100 kali, gua dibakarin. Disulut. Ini nih. Sini ada gambar belakang. Di belakang gua ada gambar itu, gemes banget yang lihat. Sangka preman atau apa ya. Dia merokok Samsu lagi. Disulutin di belakang. Ini ada. Aduh. Jadi itu udah sadis banget. Penyiksaan kalau sekarang kali ya. Dan kayaknya pada saat itu lo nganggap lo wajar menerima hal itu. Iya. Gue udah nggak bisa ngomong apa. Nggak bisa ngomong. Karena BB ditangkap. Ditaruh di satu kamar gue. Dihantemin. Sama yang di dalam kamar apa Enggak. sama polisi? Aparat. Sama aparat. Karena gue sendiri ditaruh ini dulu. Oh bisa. Bisa. Dihantemin. Beda orang, beda hanteman. Sampai office boy-nya tuh bawa kopi tuh, gue dihantemin dulu. Gitu. Gue cuma pakai CD doang. Gue kepikiran tuh, gue udah ngorek pas dia keluar jendela, gue udah buka, kepikiran mau cabut. Kepikiran gue mau cabut itu, gue udah ini nggak bisa juga kebuka.
Udah nggak takut lagi gue, nggak ada rasa takut karena yang penting gue keluar dari sini. Enggak, sorry, teman lo yang lain mental masing-masing. Mental masing-masing, yang kena gue doang sendiri. Sial gitu ya. Siap. Itu. Terus Ke kurang lebih jam 12 malam. Jam 12. 12 malam tuh ya. Gue dipanggil. Di interview lah sama komandannya. Gue dilihat tuh ada kartu pelajar, gue nggak punya. Karena nggak dapet. Sekolah di situ nggak ada dapet kartu pelajar. Identitas pun kita nggak ada sama sekali. Dia tanya, rumah lu di mana? Bekasi. Bekasinya mana? Wonosobo. Siapa yang bisa dihubungin? Nggak ada. Gitu. Pertanyaan gue gini di dalam hati, gue mau ditahan apa enggak kan gitu. Pada akhirnya dia berbaik hati mungkin ya. Gue dikeluarin lah. Itu ajaibnya. Jadi karena gue mungkin nggak ada identitas atau gimana ya. Ya udah sekarang gini. KTP kagak punya. Nggak ada. Kartu pelajar kagak. Kan kita emang KTP belum bisa belum dong. 17. Belum. Nggak punya kartu pelajar, kita emang nggak dapet. Buku pun nggak ada. Dia Buku buku satu ada. Buku 3 doang buku. 3 tahun. Kagak ada tulisan apapun. Nggak ada tulisannya stempel ter. Coretan. Sampai tas sampai baju sampai celana. Kayak Jadi gitu. akhirnya lo di dengan nggak tahu ada malaikat mana lu keluar aja. Gue dikasih duit tuh aja buat ongkos. Ongkosin. Karena dia ngeliat duit gue cuma cepet 100 perak. 100 perak. Buat ongkos kayaknya dia kasihan kali gue buat minum es ya. Di situ pun gue bingung pas keluar karena Udah malam. Gue ada di mana kan udah bogeman mulu. Oh. Kita udah bogeman mulu di sini udah bekas-bekas. Macam-macam lah. Macam-macam sini udah Pala pusing nggak tuh? berat. Nah, pokoknya lu keluar kayak mayat hidup deh ya. Gua tanya sama tukang ojek situ. Pak, kalau mau ke gua tanyanya jalan bebas. Oh, bebas dulu. Bebas dulu. Karena gua hafalnya di situ. Gua ke sono. Udah gua jalan. Nah, akhirnya gua di Cempaka Mas. Kalau sekarang Cempaka Mas dulu belum ada ya, Coca-Cola lah. Coca-Cola. Nah, gua tembus di situ, gua jalan kaki tuh. Gua naik Ke Pulau Gadung. cari aman lagi. Udah tahu titiknya lah ya. Udah tahu titiknya. Itu Tapi lu pernah dulu penyembuhan. 2 hari. 2 hari nggak sekolah. 2 hari gua nggak sekolah. Penyembuhan lah ya. Iya, karena kayak kita apa ya, kaku nih badan lah ya. Bilang sama orang tua berantem lah ya. Iya, kalau ortu sih udah tahu, Berantem. udah tawuran di mana, udah tahu. Ya udah, Pokoknya lu nggak bilang ketangkep. enggak. Itu pokoknya orang tua kalau gua udah babak belur, udah ini bilangnya berantem. Berantem. Karena gua emang tukang berantem di sini juga di kampung sama lah. Gitu, orang tua udah tahu. Jadi diladenin untuk lu bikin sembuh lah ya. Iya, karena kalau bokap gitu, lu kalau kaki lu belum patah, tangan lu belum patah, berantem jangan ngadu ke orang tua. Orang tua seperti itu. Makanya gua nggak pernah berantem itu ngadu sama orang tua, nggak pernah. Gua ya aja gua hadapin seperti itu. Sampai istri gua juga tahu nih sekarang. Kondisi lu. Iya, kalau gua ngadat gimana sama. Terus 2 hari lu sekolah lagi. Sekolah lagi, wah. Ketemu teman-teman lu itu. Ya, ketemu. Biasa korekan dapat kita. Oh, Habis iya. kena biasa kan. Lu Tradisi lah ya. Cepet-cepet tuh. Nah, biasa ada yang cepet, ada yang gocap lah ya. Pokoknya hasil rampokan juga kadang-kadang kita dikasih. Boleh ngerokok kan? Oh, ini kan YouTube kan. Dan pokoknya pada saat itu ya wajar ya, pada saat kita kena korekan tuh hal yang biasa ya. Sama, karena kita juga memperlakukan Mereka temen seperti itu. sama. Ada alumni datang aja kita korekan. Gitu. Siapapun itu kita. Itu padahal alumni nyari nafkah ya. Wah. Lu tahu orangnya? Ada yang sering tiap hari ada. Nyari nafkah kita kasih ya. Oh iya dong. Iya. Tapi itu satu penghargaan sebenarnya sih, kita dikunjungi sama kakak kelas atau apa. Dan kita dulu alumni datang nggak deket, nggak ngejauh. Betul. Pengen tahu, pengen kenal, pengen dapat warisan juga. Oh, betul. Tapi biang kerok kalau kakak kelas itu sebenarnya, karena dia harus hari ini harus perang. Iya, justru provokasinya dari situ. Dari situ, ada dia tuh harus perang. Nggak perang nggak keren.
kayak gitu. Aduh, kayak nggak ada yang enakin sekolah di Belter nih zaman dia kelas 1. Tapi kayak Belter semua begitu. Jadi kalau Belter itu unik, Wai. Namanya praktek apa lucu. Gue baru masuk aja disuruh bikin palu, gue digedor-gedor sama si Idung, kurang ajar almarhum itu. Gue ngeliat Idung serem tau. Iya. Idung itu stylenya, Kayak Indian ya. Iya. Gaya-gaya undergroundnya tuh keren banget. Dia pakai kaos green core mulu ya. Oh, iya. Kacamata warna biru yang gue inget tuh rokok Marlboro. Rambut hitam segini panjang ya. gondrong. Nggak kayak nggak mandi 3 hari ya. Gue lagi yang pertama-tama tuh gue lagi gosok ini, Wai. Palu, disuruh bikin palu di ruang praktek. Disuruh keluar. Suruh nongkrong. Suruh nongkrong, PT-PT. Nongkrong lagi. Jadi rutinitas setiap hari kayak gitu. Kita nggak pernah masuk kelas ini kayak gitu. Ternyata emang asik. Wah, asik ya. Jiwa sosialnya tinggi banget kalau anak-anak Belter itu. Kita luka sedikit dibalas sama dia, jadi borok sama dia. Iya. Karena apa? Ya kita aktif di basis juga, ada feedbacknya. Kalau kita nggak aktif mungkin mereka juga nggak ini ya. Itu kerennya. Dan ini balik lagi, Idung lagi ngomongin almarhum yang luar biasa tuh temen gua. Dan emang jiwanya STM banget. Iya. Dia itu penampilannya memang keren. Iya. Unik itu. Tapi emang semuanya pada unik. Hmm. Ada anak-anak cuma pakai. Sorry, kalau di Belter kalau ganteng tuh aneh. Ya. Benar. Kalau ganteng aneh. Makanya kayak siapa? Encik Johan. Encik Johan kalau Tommy Isa itu. Bukan anak Belter dia. Dia anak risau ya. Dulu gua punya cita-cita mau kasar mulai. Waktu sekolah itu biar orang takut. Iya. Gitu. Sempet kayak gitu. Emang kesannya kalau pertama ngeliat almarhum orang takut. Takut. Tapi kalau udah kenal mah lucu orang. Tapi yang nakal banyak coprinya, wah. Iya, Yang salah, banyak yang deketin. Apalagi terminal, wah. Terminal itu apa aja ada, wah. Iya. Komplit. Dari duit, dari lain-lain itu. Komplit lah ya. Itu udah buat jadi mata pencarian, bagus banget tuh terminal. Pulang nggak pernah kosong kita. Isi terus. Iya, isi terus. Topi, jam itu ganti terus, sepatu. Sebenarnya itu bagian dari job sampingan pelajar STM zaman dulu, jangan ditiru juga sih sebenarnya. Cuman memang mungkin pada saat itu situasinya seperti itu ya. Iya. Itu ya lingkungan tuh ya, lingkungan anak-anak seperti itu ya gimana lagi. Kalau kita nggak ngelakuin itu mungkin kita bisa digituin sama orang. Iya. Kayak gitu. Apalagi gue sekolah jauh, gue berangkat aja itu bisa 2 kali. Belum sampai terminal Pulau Gadung bentrok. Apa kelas 1 yang paling lu gak lupa? Selain tadi kejadian lu ketangkep 2 kali. Banyak kalau kelas 1. Luka ada gak? Selain ini kan tadi kan nama parah. Kalau bocor-bocor sering, Wai. Di kelas 1 ada. Namanya kena batu. Batu mah ini kecepatan ini ya. itu ya. Susah kalau kecepatan. Kalau itu susah karena emang hujannya hujan batu waktu itu kan. Kita pada saat itu walaupun di Bepas atau Jalan Pemuda masih batu itu masih satu andalan ya. Walaupun susah nyari batunya sebenarnya. Pengen mati di jalanan ya udah. Di kelas 1? Itu kelas 2 di Bepas. Ini versinya udah kelas 2 nih. Nah, kelas 2 berarti ente punya adik kelas nih. Personilnya ada yang minat gak di Belter? Dari jalur Bekasi Pulau Gadung? Dari Bekasi adik kelas ya. Adik kelas itu ada 3. Adik kelas. Arif Rahman Hakim, Cek, Andri anak pejuang. Oh, di zamannya Arif Rahman dia ada cek juga. Cek itu Arif Rahman. Oh, Arif Rahman lagi sih. Cek. Itu adik kelas gue. Jadi ada 3. Arif Rahman berarti ada 2, Godet sama ini nih. Ya, Godet 98. Kalau Arif, kalau dia 99, beda. Cek ini 99. Di Bungur. Sekarang jadi anggota dewan. Itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Ada 3 orang adik kelas. Nah, sisanya itu dari Cakung ya, Kupar dan Pulau Gadung. Nah, itu tataran empuk. Itu kita makin beringat karena kita punya adik kelas.
seperti itu. Nah pernah kejadian Yang mau mati itu tadi kelas 2. itu di rumah plaza itu kalau nggak salah jam 7:30 malam. Jadi sorenya gua bantai 4-3 bonser kelar. Malamnya itu ketemu 450 12 RM. 12 RM. Karena mereka itu nggak tahu jadwal gua kan asal seenaknya. Kalau belter kan sekolah seenaknya, mau malam kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Kebetulan gua di situ biasa minum gitu sama anak-anak. Gua itu 8 orang kalau nggak salah, sama adik kelas tadi. Kakak kelas ada 1, gua kelas 2 ya. Kakak kelas ada 1 orang, sisanya angkatan gue. Gua lagi asik, ada patas miring lah ya. 50 miring ya, miring habis. Gua sambut lah ya. Gua ngeluarin BR. Sebelum dia nyampe halte, gua palang dulu. Gua babat pintu belakang, si Umar yang barengan gue, pintu depan. Gue nggak kasih kendor wae. Dia sampai nutup pintu jebol wae. Wah hajar tuh. Jebol. Mungkin dia ngelihat gue sedikit. Yang depan itu turun. Nah si Umar keteter. Si Umar turun dari depan. Yang belakang tetap gue gempur habis. Disitulah gue terkepung sendiri wae. Oh, Umarnya keteter tapi nggak ke lu ya? Nggak ke gua. Dia malah ke dia mentah. Bukan ke lu. Jadi gua dikepung sendiri. Itu gua udah jatuh-jatuhan, untungnya kagak keblek gua. Untungnya ya. Dikepung sama anak 12 itu. Sampai Fokusnya ke lu semua berarti. Ke gua semua. Karena gua sendiri di situ. Sampai ada teriak-teriak bawa ke periuk gitu. Bawa ke periuk. Dia bilang gitu kan. Tetap gua bangun. Masih ada spare barang terakhir kan gue selalu gue putar-putarin terus. Pokoknya darah mereka sama darah gue udah nyatu di tangannya karena gue habis gempur habis dia. Temen-temen lihat gue panik kali ya, gue ada di situ. Nggak taunya temen-temen mundur pada ngambil pacul kuli. Wah, tukang pot bunga yang di itu. Iya, bogan apa dihabisin. Kering wae. 50 itu kering. Ya, dan akhirnya cabut dia. Lo ketolong lah ya. Gua ketolong, gua digendong. Gua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, berarti lo udah kesabet juga dong? Tapi nggak kena wae. Ya. Gua udah diinjek-injek, digebugin macem-macem. Nah yang satu itu gua tangkap anak 12 wae. Pas dia mau kabur wae. Gua tangkap dia udah darah semua. Topinya ada sama gue. Ada bekas ini semua darah. Besok gua bawa ke belter nih, topi anak 12. Oh gitu ya. Iya, sampai gua gituin. Mungkin yang anak 12 masih ingat kejadian itu, basis gocap. Mungkin masih ingat. Ini gua masih sehat. Seperti itu. Itulah. Itu hampir-hampir gua dibawa ke Priok mungkin ya. Mungkin kalau tim nggak solid, teman-teman nggak solid, gua bisa tewas. Di situ ya? Di situ. Atau dibawa ke Priok? Atau dibawa ke Priok, gua nggak tahu mau diapain. Seperti itu. Karena gua udah terkepung. Gitu. Gua pikir anak-anak itu mundur berapa langkah, gua pikir cabut. Enggak, dia itu malah ngambil pasang strategi lagi lah ya. Karena gua 8 orang. Ya balik lah ya. Gua 8 orang, enggak seabrik-abrik. Enggak sebasi. Jebol itu kaca saya jebol habis gua depan mata itu. Makanya yang dia mau cabut aja sempat gua tangkap. Yang udah darah-darah itu topi kena itu. Tadi gua mau culik juga dia. Nggak kena licin udah. Nah gitu. Lu dibawa kemana nih? Lu kan luka. Gue dibawa ke arah Cempaka Putih, ya, dibawa Cempaka Putih. Akhirnya gue diperiksa sama anak-anak, nggak ada yang berlubang, gue masih kuat. Ini doang di ini bekas batu ini di sini. Berarti pakai obat merah cukup lah ya. Akhirnya gue diobatin di terminal. Dibawa dulu di zona aman. Udah bawa kampung kita dulu, bawa terminal. Gue diobatin dikasih minum, ya apa itu. Dijamu sama anak-anak, udah selesai, gue balik. Besok sehat lagi. Nggak pakai cooling down dulu di rumah ya?
Masa tukang urut apa kagak ya? Enggak, masih kuat fisik kita. ASTM juga kan. Cuma orang tua doang yang ini ngobatin. Ngobatin lagi. Ngobatin lagi orang tua. Diocehin lah ada apa sih. Sehari nggak masuk Pak. Pas kejadian itu. Badan pada sakit. Iyalah. Kepala di sini masih pada benjol, pada ini coretan. Tapi lu harus sekolah lagi kan? 2 hari itu kan gua masuk. Dapat kolek-kolekan kita dari anak-anak. Ojoy kena kayak gitu. Udah kolekannya buat party lagi kan? Karena lu obatnya cuma begitu, obat merah ya kan? Isu gua, lu tekbal ya kan? Tekbal apa? Gua nggak tekbal. Padahal dia salah ngebagi. Iya, karena emang Asal. ngasal mereka itu. Dia mistar pakai apa? Ngasal mereka itu nggak fokus. Kalau gua fokus, nggak ininya, gua fokus. Di pintu belakang gua ajar terus. Tadi dia miring sampai masuk nutup pintu itu gua fokus. Gua nggak kasih kendor. Makanya itu barang gua itu barang mulu. Makanya gue menang banyak. Seperti Cuman masih dikasih selamat. dikasih selamat alhamdulillah. Akhirnya terus sekolah lagi. Tetap makin Niroknya makin naik. karena kita kelas 2. Iya, Jawa kita 12.